Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang randoman reaksi. Secara pengertian, randoman reaksi itu adalah produk reaksi yang dihasilkan pada reaksi kimia. Langsung saja kita masuk ke rumus. Untuk rumusnya sendiri, persen randoman itu sama dengan massa nyata dibagi massa teoritis dikali 100%. Untuk massa teoritis itu didapatkan dari reaksi pembatas pada stoikiometri. Oke, itu adalah inti dari rumusnya. Kita langsung saja lanjut ke latihan soal. Oke, kita kembali ke soal nomor 1. Jika reaksi antara 6 gram etana, kita tulis dulu ya, massa etananya itu adalah 6 gram dengan MR 30, kemudian dengan 7,1 gram Cl2, massa Cl2 itu adalah 7,1 gram dengan MR 71 menghasilkan 5,16, massa C2H5Cl sebesar 5,16 dengan MR 64,5, maka persentase randoman etil klorida adalah titik-titik. Oke, ingat rumusnya, persen randoman sama dengan massa nyata dibagi massa teoritis dikali 100%. Oke, kita harus cari massa teoritisnya terlebih dahulu dengan menggunakan reaksi pembatas. Oke, maka kita akan buat reaksinya dulu, kita tulis ulang. C2H6 ditambah Cl2 menjadi C2H5Cl plus HCl. Langkah pertama, kita harus setarakan dulu. Kita cek, ini C-nya ada 2, di sini ada 2. Hanya ada 6, ini 5 ditambah 1, 6, Cl-nya ada 2, 1, 2. Oke, berarti dia sudah setara. Setelah setara, kita bikin MBS, mula-mula, bereaksi, dan sisa, ya. Oke, kita hitung dulu, mol murah-murahnya dari mana? Dari sini, ini diketahui massa sama MR. Artinya, mol dari C2H6 itu bisa didapatkan dari 6 dibagi 30 sama dengan 1/5. Maka didapatkan 0,2. Kemudian kita hitung yang Cl2. Mol Cl2 sama dengan 7,1 dibagi 7,1. Hasilnya adalah 0,1. Oke, setelah itu kita reaksikan. Jadi kalau ada dalam stoikiometri reaksi pembatas, datanya ada 2, kita harus pilih yang salah satu, tapi yang paling kecil. Setelah kalian bagi dengan koefisien. Koefisien yang di sini itu kan 1. Berarti 0,2 dibagi 1. Kemudian Cl2-nya juga 1 ya. Dibagi 1 juga. Berarti besar mana? Kecilan mana? Kecilan Cl2, berarti ini yang akan kita ambil, yang kita taruh di bereaksinya, berarti 0,1, ini juga 0,1. Kenapa? Karena koefisien mereka sama, jadi 0,1 semua. Atau kalau cara carinya, karena kita pakai yang Cl2 0,1, caranya adalah koefisien yang ditanyakan, yaitu 1 dibagi koefisien yang diketahui punyanya Cl2 1 dikali data yang diketahui 0,1. Nah, asal muasalnya dari sana. Sedangkan yang Cl2 kan karena kita pilih berarti tinggal masukin aja 0,1. Kemudian kalau yang hasil itu mula-mulanya di strip. Kemudian kita menggunakan perbandingan koefisien untuk mengisi menjadi 1. Koefisien dari C2H5Cl nya itu 1 dibagi koefisien yang diketahui punyanya Cl2 1 juga dikali 0,1 sama dengan 0,1, ini juga 0,1. Ini turun ke bawah 0,1, 0,1. Paham ya? Nah, karena kita membutuhkan massa teoritis,
kita cek massa yang diminta itu adalah etil klorida yang ini. Nah, berarti massa yang diketahui di soal itu adalah massa nyata, dan yang 0,1 ini itu adalah massa teoritis, mol teoritis. Tapi belum kita dapatkan massanya. Berarti kita hitung dulu. Kalau kita kan udah tahu mol C2H5Cl itu adalah 0,1. Berarti gram per mR sama dengan 0,1. Sehingga gram sama dengan 0,1 dikali mR-nya. MR dari C2H5Cl itu adalah 64,5. Berarti nanti didapatkan 6,45 gram. Nah, ini merupakan massa teoritis karena kita dapat dari reaksi pembatas. Setelah itu kita bisa hitung persen dari rendemen dari C2H5Cl sama dengan massa nyata dibagi massa teoritis dikali 100%. Massa nyatanya itu dari soal yang tadi kita sudah tulis, yang ini 5,16. Berarti 5,16 dibagi massa teoritis 6,45 dikali 100% sama dengan 80%. Nah, ini adalah hasil rendeman reaksinya. Selanjutnya untuk soal kedua, jadi ada reaksi Na2SO4 plus BaCl2 menjadi 2NaCl dan BaSO4. Oke, penjelasannya, seorang siswa mencampurkan larutan yang mengandung 10 gram NaSO4. Kita tulis dulu aja kali ya. Massa dari Na2SO4 itu adalah 10 gram dicampurkan dengan larutan yang mengandung massa BaCl2 itu juga 10 gram diperoleh 12 BaSO4. Ini maksudnya adalah gram ya. 12 gram BaSO4. Persen hasil rendeman dari reaksi ini adalah titik-titik. Oke, kita hitung dulu yang massa teoritis. Sebelumnya kita hitung MR-nya dulu. Untuk yang Na2SO4 itu adalah 142, MR BaCl2 adalah 208. Oke, kemudian BaSO4-nya 233. Oke, lalu kita bikin reaksi pembatas MBS. Kita hitung molnya dulu. Mol dari Na2SO4 itu adalah 10 dibagi 142, yaitu 0,07. Kita masukkan ke sini. Oh, sebelum itu kita cek apakah sudah setara atau belum. Na-nya ada 2, SO4-nya 1, Ba-nya 1, Cl2. Oke, sudah pas ya. Oke, kemudian mol dari BaCl2 10 dibagi 208 itu adalah 0,048. Oke. Kemudian kita pilih yang paling kecil setelah dibagi koefisien. Kebetulan koefisiennya sama-sama 1. Berarti paling kecil adalah 0,04 ya, yang ini ya. Otomatis di sini min 0,048, ini juga min 0,048. Kemudian di sini koefisien yang ditanyakan adalah 2 dibagi koefisien BaCl2 yaitu 1 dikali 0,048. Di sini 0,048. Ini hasilnya adalah 0,022
ini habis 0,96. Oke, sebentar. 0,096 0,428. Oke, setelah kita sudah dapatkan massa teoritis, masukkan ke rumus rendemen dari dicampurkan dengan larutan yang mengandung 10 gram BaCl dan diperoleh yang BaSO4 berarti ya. Persen hasil rendeman yang dihasilkan tuh berarti yang BaSO4. Berarti langsung saja massa nyatanya berarti dari yang sudah diketahui yaitu 12 dibagi massa teoritisnya belum kita hitung ya. Kita hitung dulu untuk gram teoritis dari BaSO4 itu berarti mol dikali mR. Molnya adalah 0,48 yang ini dikalikan dengan mR-nya 233. Oh, ini sebentar, ada kesalahan. 0,048 berarti ini salah. 0,048 nanti didapatkan 11,184 gram. Berarti 12 kita bagi dengan massa teoritis 11,84 dikali 100% sama dengan 107,30%. Nah, seperti ini.